Jaga-jaga ini sebelum daftar visa maupun izin tinggal pakai agen. Halo semua, balik lagi sama aku Diva, masih di channel Diva. Pastinya banyak di antara kita semua, terutama WNA yang mau masuk Indonesia dan bener-bener masih bingung gimana caranya daftar visa, urus izin tinggal, dan lain-lain. Jadinya untuk mempermudah, tentunya menggunakan jasa agen atau travel agent buat daftar visa dan urus izin tinggalnya. Tapi ini kan sesuatu yang tricky juga ya guys, karena kenyataannya di luar sana banyak tuh yang scam-scam. Di sini pengen ngomongin kayak masalah hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu misalkan memang memutuskan pakai travel agent. Oh ya, disclaimer guys, sebelumnya secara pribadi aku belum pernah pakai jasa agent, itu aku belum pernah pakai. Jadi di sini bukan berdasarkan pengalaman aku pribadi, tapi lebih mendengar teman-teman yang pakai. Atau kayak kan banyak tuh teman-teman kita yang konsultasi lewat, oh ya, kalau kalian belum tahu, kita ini punya online service, jasa konsultasi, ngobrol-ngobrol, diskusi tentang visa dan izin tinggal. Bisa juga tentang mixed marriage di Indonesia. Kalian bisa cek sosial media kita di sini ya. Terus catatan juga, aku sama sekali tidak against atau melarang penggunaan agent. Tapi yang aku tekankan di sini untuk kita lebih berhati-hati ya guys ya. Jadi ada beberapa poin yang pengen aku bahas ya. Ada sekitar berapa nih? Ada 5 aja sih, ada 5 poin. Pertama, be careful of ghost travel agent atau scammer. Intinya hati-hati sama scammer. Karena nyatanya itu kan banyak banget scam di luar sana, banyak banget penipuan yang memanfaatkan urgensi kita, urgensi WNA yang pengen masuk ke Indonesia. Terus gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa travel agent ini atau agent ini itu trustworthy, bisa dipercaya? Itu tentunya kalian bisa cek izin mereka, bisa ditanyakan izin mereka, mungkin bukti-buktinya. Tapi kalau aku pribadi, lebih mudah buat aku untuk memastikan dengan aku tahu kalau mereka ini punya offline office. Apalagi kalau mereka udah punya branches atau cabang-cabang di berbagai kota misalkan. Dia ini ada tempat yang bisa didatengin lah dan jelas. Karena kalau menurut aku zaman now ini ya, semuanya bisa terlihat wow di sosial media. Tapi apakah legit atau enggaknya, biasanya kan kita bisa tahu kalau kita datang ke tempatnya, ke kantornya. Oh ada nih pegawai-pegawainya, memang ada gitu. Contohnya ya, ini aku nggak pernah pakai agentnya, tapi ini pengalaman aku, sempat aku hampir mau pakai karena waktu itu aku bener-bener kosong, nggak tahu sama sekali tentang visa Indonesia, izin tinggal Indonesia, sedangkan suami aku ini WNA kan, calon suami aku waktu itu WNA, dan aku yang harus ngurus segala macam. Jadi waktu itu aku sama suami pernah ke namanya Let's Move Indonesia, karena kita searching aja di Google dan kita cari kantornya, oh itu ada di Jakarta. Hanya kalau nggak salah mereka juga ada branches sih, tapi aku nggak tahu ya. Aku sama suami ke situ, datang ke kantornya, dan memang ada, dan mereka ini buka terus gitu loh, nggak kayak nanti ada nanti enggak. Beda halnya ya kalau memang kalian ini kenal sama orang atau relatif kalian, atau memang sudah terpercaya dari pengalaman sebelumnya. Tapi buat kalian yang benar-benar nggak punya kenalan, nggak tahu mau pakai agent yang mana, harus memastikan agennya ini benar-benar terpercaya. Poin kedua, guys, jangan tergiur sama harga murah. Rata-rata pengalaman aku ngedengar dari teman-teman lain, agent itu mahal. Bisa 2 kali lipat, bahkan lebih dari harga aslinya kalau kita urus sendiri. Nanti coba kita bahas perbandingan harganya di akhir-akhir ya. Aku pribadi sih lebih mending walaupun mahal tapi memang terpercaya. Dia sudah ada namanya. Walaupun kita bayar mahal, tapi yang penting terjamin WNA kita, teman kita, atau saudara kita siapapun itu bisa masuk Indonesia dan tinggal secara legal. Jangan sampai kedepannya ada permasalahan. Kan ada konsekuensi deportasi, atau misalkan masih pengen tinggal di Indonesia tapi bermasalah nggak bisa diperpanjang atau segala macam, bahkan di blacklist beberapa tahun ke depan nggak bisa balik ke Indonesia, kan ribet ya. Jadi menurut aku pribadi lebih baik invest uang lebih di awal untuk menggunakan jasa yang terpercaya daripada pakai yang murah tapi nggak jelas. Nah, poin ketiga, menurut aku lebih baik cari travel agent yang enggak gatekeeping information, yang mereka tuh transparansi sama kita sebagai kliennya. Kan kalau kalian pakai agent, kalian ngebayar mereka kan, ingin mempermudah urusan kalian. Kalau agennya baik dan bagus, itu biasanya mereka akan memberikan informasinya. Oh, kalau visa ini single entry kak, oh ini multiple entry kak, kakak sendiri kebutuhannya ini, tujuannya apa WNA-nya. Nanti dikasih tahu tuh sama mereka, misalkan oh kalau kayak gini kasusnya, pilihan visanya ini misalkan. Dan kitanya sebagai calon pelanggan juga harus aktif tanya-tanya guys. Jangan sampai ada kekhawatiran atau doubt ketika kita menyerahkan pengurusan ini ke mereka. Pastiin
service apa aja yang kalian dapetin dari mereka. Nanti kalau udah sampai Indonesia gimana, misalkan. Nanti kalau mau perpanjang kayak gimana ke depannya. Terus misalkan selama proses nih pakai jasa mereka, apakah akan dikirimin bukti bahwa mereka sudah menyelesaikan daftaran tersebut, apakah seperti screenshot atau lain semacamnya ya, bukan sekedar iya bisa, iya proses. Apakah ada kontak person yang memang bisa dihubungi, misalkan kalau ada apa-apa kan bisa dihubungin. Nah terus yang keempat guys, ini menurut aku salah satu poin penting, itu continuous dependency. Jadi kita bergantung kepada si agent ini secara terus menerus. Maksudnya apa? Mungkin kalian lagi buru-buru, jadi kalian cuma mikir, udah pokoknya WNA ini harus bisa masuk Indonesia dan tinggal di Indonesia. Tapi pernah nggak kalian bayangin, kalau visa yang mau di-apply ini adalah jenis visa yang butuh sponsor, kalau kalian pakai agent, pasti yang jadi sponsornya ini si agent kan. Jadi agent jadi sponsor buat ngedaftarin visa dan izin tinggal WNA ini masuk ke Indonesia. Pernah nggak kalian kepikiran, terus kalau ke depannya kalian pengen perpanjang, gimana? Sedangkan yang bisa perpanjang itu sponsornya. Yang bisa perpanjang itu dari akun sponsor, dimana cuma si agent ini yang punya emailnya, kata sandinya masuk ke situ kan, pakai akun mereka ini. Jadinya mau nggak mau, kalau kalian mau perpanjang pakai agent itu lagi gitu. Sedangkan kondisi orang kan beda-beda. Mungkin di awal itu alhamdulillah rezeki misalkan lagi berlimpah, tapi pas mau perpanjang katakan secara finansial lagi berhalangan, sedangkan misalkan kalian sudah lebih paham sekarang, oh ternyata perpanjangan mudah, urusin visa mudah, kalian pengen urus sendiri, tapi kalian terpaksa oleh situasi untuk perpanjangnya pakai agent dan itu jauh lebih mahal. Bukan cuma perpanjangan, misalkan aduh pengen alih sponsor, atau aduh pengen ngurus IPO, IRP, TK, itu kayak gimana. Nah di sini pentingnya seenggaknya kita aware dulu, tahu dulu bahwa oh penting ya mikir jangka panjang juga sebelum pakai agent. Dan kalaupun memang kalian maunya pakai agent, bisa pastikan hal-hal ini diomongin. Misalkan nanti kedepannya kalau aku mau perpanjang itu kayak gimana. Akhirnya yang kelima, poin aku, selagi nggak mepet guys, lebih baik menurut aku urus sendiri aja. Waktu lagi nggak mepet, kenapa waktu nggak mepet? Kalian bisa belajar dulu dikit-dikit. Banyak video di channel ini yang sudah aku bahas buat pemula banget, karena aku waktu mulai ngurusin visa izin tinggal suami aku dari nol, aku nggak paham sama sekali, dan aku nggak punya komunitas mixed marriage atau semacamnya. Jadi maksudnya in person ya, secara langsung yang bisa aku datengin, aku omongin. Enggak deh, ada pun tapi mereka udah lama, sistemnya masih offline segala macam, sekarang kan udah online ya. Jadi kalau kalian punya waktu dan kalian uangnya tidak begitu mau dihabiskan di pembayaran agent, lebih baik urus sendiri. Kenapa guys? Karena lebih murah dan pengalaman aku pribadi mudah kok, nggak ribet. Selama WNA-nya itu bukan dari negara-negara yang calling visa atau negara yang sedang bermasalah. Kayak sekarang nih, sekarang tanggal berapa sih? Aku lupa. Tapi ini Februari 2026. Aku udah dengar beberapa kali banyak WNA Bangladesh yang pendaftaran visanya itu masih nunggu terus lama, nyampe berbulan-bulan nggak diterima imigrasi. Jadi selama WNA kalian itu dari negara yang tidak di blacklist atau tidak bermasalah, lebih baik daftar sendiri. Selama kalian ini tahu tujuan kedatangan WNA itu untuk apa, terus mau tinggal di Indonesia berapa lama misalkan, nanti tinggal tentuin aja visanya yang mana sesuai dengan kebutuhan tersebut. Baca-baca dulu baru daftar. Kalau memang kalian bingung banget, kalian juga bisa kontak kita di Diva Consult ya. Bisa cek di Instagram kita, di situ ada prosedurnya kayak gimana. Dan nanti kita bantu-bantu juga buat kalian yang memang butuh informasi. Kita juga udah handle beberapa teman-teman yang nanya-nanya, konsul-konsul. Oh iya, tadi kita ini guys belum ngebandingin ini ya, harga visa pakai agent sama enggak. Wait, ayo kita bandingin guys. Aku nemu di website Let's Move Indonesia. Aku nggak disponsorin ya, dan aku tidak menggunakan mereka sebagai contoh buruk atau apapun. Ini aku cuma ngasih contoh perbandingan aja, beda harganya supaya kalian tahu, sekedar informasi. Kalau pakai agent nih, mau urus spouse visa yang 2 tahun, berarti ini kan udah ada visanya, udah ada izin tinggal terbatas ITAS, dan udah ada IMK, izin masuk kembali, biaya verifikasi imigrasi juga. Ini untuk yang 2 tahun bayarnya ke mereka itu 16,2 juta. Waktu aku urus sendiri untuk spouse visa E31A
Dan bisa juga kita lihat di website imigrasi nih, aku kasih lihat ke kalian harganya. Itu harganya 8,5 juta rupiah. Jauh sekali kan, dari 8,5 ke 16,2. Ya hampir 2 kali lipatnya lah ya. Jadi menurut aku buat kalian yang memang enggak mepet, mendingan urus sendiri aja. Pengalaman aku mudah, tidak sulit ya pengalaman aku. Cuma daftar akun sponsor. Oh, kalau kalian pengen tahu gimana caranya, ada playlist khususnya, aku udah pernah daftar. Jadi kalian bisa tonton di situ, atau bisa juga konsul sama kita di Diva Consult. Oke, thank you so much guys. Ini sekedar video informasi buat kita semua. Semoga video ini membantu buat kalian lebih berhati-hati, dan good luck buat kalian yang pengen datang ke Indonesia. See you next time.